Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Novianti Dwi Putri, dengan NPM 1210206444, kelas 2P Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada video pembelajaran manajemen inovatif kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Untuk materi lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, pembahasan yang pertama di sini mengenai tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan ini adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan maupun pekerjaan. Kinerja yang baik dapat diukur berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Terdapat 3 pihak dalam kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik baru. Pihak yang pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Pihak yang kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan pihak yang ketiga adalah penggunaan lulusan. Mereka adalah orang yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalamnya harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi ini tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat saja, tetapi juga difokuskan pada pencapaian tenaga pengajar. Kemudian ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil dari pembelajaran tersebut. Pendesaian pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid, dana alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliabel. Materi selanjutnya adalah hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesaian pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dengan tujuan pembelajaran yang sama. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Lanjut pada pembahasan yang terakhir mengenai hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik. Dengan menguasai bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu tampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu menggunakan sumber daya yang tersedia di perpustakaan dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain
jika sumber daya yang ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidik di tempat kerja.